Salam. Salam. Di nama Tuhan, kita akan kembali bersama-sama beribadah di pagi hari ini, di minggu di bulan Juli ini. Tidak terasa Tuhan menyertai kita sampai detik hari ini. Karena itu kita mau memuji dan memuliakan Tuhan pagi hari ini dengan bersama-sama beribadah dan memuji Tuhan. Kita angkat pujian bersama-sama. Bapa, ku datang padamu, ku nyanyi haleluya. Aku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Kau sertaku, tak usah timbang kau di dalamku, tak usah ku cemas kau menghiburku. Saat ku lambat kau kuatku. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, kau sertaku, tak usah ku bimbang kau di dalamku, tak usah ku cemas kau menghiburku. Saat ku lambat kau kuatku.
berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia dikala kami tidak setia. Engkau Allah yang sangat baik, amat baik, teramat baik bagi kami. Bukti kasih-Mu besar, Engkau telah datang menjadi manusia, menyelamatkan kami. Bahkan Engkau harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Dan Kau bangkit dari kematian mengalahkan setan dan maut bagi kami. Dan Kau naik ke sorga sebagai Tuhan, menyediakan tempat bagi kami supaya tinggal bersama-sama dengan kami. Saat ini dengan kekuatan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, kami bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, jadilah Kristus kepada kami, baik yang ada di sini maupun yang menyaksikan siaran ini Tuhan. Baik bagi jemaat Tuhan Gereja Hidup Baru juga, jadilah kekuatan Kristus bagi mereka semua yang beribadah saat ini juga Tuhan. Dan segala kegelapan yang mengganggu konsentrasi kami, fokus kami, waktu kami beribadah, kami patahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan bersama-sama dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan sambil menyanyi angkat pujian. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat waktu ini kami bisa beribadah dan kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman. Mari Engkau berbicara bagi kami semua, sehingga semangat akan kebenaran-Mu menjadi kekuatan baru dalam hidup kami, dan kami dapat melanjutkan kehidupan kami di dalam memuliakan Tuhan, di dalam menjadi berkat, di dalam kebenaran, sehingga kami senantiasa menikmati kekuatan Tuhan. Patahkan segala kegelapan yang ingin mencuri firman. Kirim malaikat menjaga waktu ini. Baik semua kami yang mendengar, melihat, kami bisa diurapi, diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Salam, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan kita terambil dari kitab Bilangan 13 ayat yang ke-27 sampai yang ke-31. Dan firman Tuhan ini adalah berbicara tentang ke-12 pengintai, di mana ke-12 pengintai ini adalah waktu mereka mengintai tanah Kanaan, dan mereka menceritakan bagaimana mereka 10 yang lain menceritakan hal yang tidak mungkin untuk bisa merebut, tetapi 2 diantaranya menceritakan tentang bagaimana mereka menyuruh bangsa Israel akan bisa menaklukkan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, karena kita hanya punya 2 pandangan paling tidak. Lalu pandangan maju, merebut, berhasil, atau tidak sama sekali. Dan disinilah yang kita akan ketemukan hidup positif karena beriman. Maksudnya hidup kita harus berjalan di dalam hal yang positif. Iman itu akan membangkitkan hidup kita itu bisa melakukan hal-hal yang positif. Dengan iman kita melakukan perkara yang positif selalu. Karena itu 2 hal yang akan terjadi. Pertama, mereka bisa berpandangan positif, ada yang berpandangan negatif. Dan di sini kita lihat di dalam ayat-ayat ini kita akan baca. Mari kita baca dulu Bilangan 13 sampai 27 sampai 33 lah. Sekalian aja. Mereka menceritakan kepadanya setelah mereka sampai kepada Musa, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Semua punya anggapan yang sama tentang keadaan negeri itu. Bagus, baik. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini luar biasa. Jadi ada satu bagian yang
kita bisa renungkan di sini bahwa waktu 10-12 orang disuruh mengintai tanah Kanaan, laporannya sama hasilnya tentang keadaan tanah itu. Keadaannya memang bagus, penuh susu dan madu berlimpah-limpah, tanah yang baik, tetapi orangnya yang luar biasa. Yang satu melihat orang yang begitu raksasa, besar-besar, dan temboknya begitu kuat, berkubu-kubu. 10 orang melihat semuanya seperti itu, lengkap. Tetapi yang 2 orang, Kaleb dan Yosua dan Kaleb, mereka melihat bahwa tidak ada masalah dengan keadaan itu. Kita bisa mengalahkannya. Jadi ada 2 pandangan yang terjadi di sini. Jadi di mana kita berada? Apakah kita berpandangan seperti 10 orang yang kebanyakan? Dan kebanyakan 10 orang itu kalau di voting suaranya mereka pasti menang mutlak. Karena mereka suara terbanyak. Bukankah sekarang seperti itu pemilihan? Suara terbanyaklah yang dianggap paling benar, paling cocok memimpin atau harus didengar. Tetapi di dalam mengikuti Tuhan, kita tidak hitung suara terbanyak. Tapi apa kehendak Tuhan, pimpinan Tuhan, itu yang harus ditemukan. Dan walaupun hanya 1 orang yang bersuara, tapi kalau itu kebenaran, itulah yang harus diikuti. Itulah yang harus dipegang. Dan ini yang kita ketemukan. Berarti untuk mencapai pikiran yang hidup yang terus positif, hidup yang terus sejalan dengan kebenaran Tuhan, ini tergantung iman. Semakin orang itu punya iman, semakin dia bisa mengalami hal-hal yang lebih bagus, lebih kuat, lebih menikmati. Tapi iman yang turun akan membuat kita juga menjadi tidak bisa lebih baik, positif. Karena itu untuk mencapai hidup yang positif, itu karena iman yang harus dipulihkan terus-menerus. Yosua dan Kaleb, mereka punya iman yang akhirnya memiliki semangat yang menyala. Yang pertama kita lihat, semangat mereka menyala karena iman kepada Tuhan. Karena melihat Tuhan yang begitu lebih besar dari semua apa yang ada di depannya. Dan mereka melihat Tuhan itu sedang bersama-sama dengan mereka. Karena ada tiang awan, tiang api. Kenapa hanya melihat bangsa raksasa saja sudah mulai bingung, mulai khawatir. Melihat persoalan sudah mulai bingung, padahal ada Tuhan. Karena itu beda sekali pandangannya. Ada orang yang bisa melihat Tuhan yang sedang bersama-sama dengan dia, sehingga tidak perlu takut, tidak perlu khawatir tentang persoalan yang ada di depan. Tapi ada orang yang merasa Tuhan itu tidak ada, tidak lihat. Padahal mereka hidup di dalam satu keadaan yang sama, yaitu di dalam pimpinan Tuhan yang sama. Mereka melihat tiang awan, tiang api itu sama. Yosua, Kaleb juga melihat, seluruh bangsa Israel juga melihat, 10 pemimpin yang lain itu juga melihat. Karena yang dipilih itu semua pemimpin, 12 suku. Maka cara pandang mereka tentang Tuhan yang sedang bersama itulah yang menjadi pandangan iman. Yosua, Kaleb melihat sama-sama negerinya bagus, semua bagus. Benar beritanya. Tetapi yang satu melihat musuhnya, pemilik negeri itu kuat. Tetapi mereka tidak melihat Tuhan yang lebih kuat ada di dalam mereka bersama-sama. Inilah yang menjadi persoalan. Ketika ada yang melihat Tuhan itu tidak lebih kuat dari semua persoalan, maka persoalan itu akan menjadi lebih kuat. Maka masalah itu akan menjadi lebih besar. Dikatakan di situ mereka melihat bahwa diri mereka seperti belalang. Mereka begitu kecil di hadapan bangsa Kanaan itu. Padahal mereka punya Tuhan yang lebih besar dari itu. Inilah yang menjadi semangat mereka langsung turun. Beda dengan Yosua dan Kaleb. Mereka punya semangat yang luar biasa. Karena apa? Mereka pegang iman yang benar.
punya pandangan iman yang benar. Memang bangsa itu besar, tetapi kita akan mengalahkannya. Karena kita punya Tuhan. Mereka tidak punya Tuhan yang lebih besar. Merekanya yang besar, tapi tidak ada yang lebih besar menyertai mereka. Inilah yang membuat semangat Kaleb dan Yosua. Ayo kita maju, kita akan mengalahkannya. Di ayat itu dikatakan tidak ada kata yang tidak menyemangati. Semua kata dari Yosua dan Kaleb. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana berkata, Kaleb bilang apa? Ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kita pasti akan mengalahkannya. Dan inilah yang membuat Kaleb memiliki tanah Kanaan itu. Kita lihat nanti setelah 40 tahun dari firman ini. Setelah Kaleb ucapkan tentang bagaimana dia akan menaklukkan orang-orang itu. Dan benar, terjadi sesuai apa yang diucapkannya. Iman. Bapak Ibu Saudara, perkataan iman kita itulah yang akan selalu menyemangatkan kita. Hidup yang semangat itulah hidup yang penuh aliran positif. Penuh dengan aliran iman. Dan iman yang benar, iman yang kuat, mengalirkan hal-hal yang positif. Mengalirkan kekuatan semangat yang luar biasa. Ketika orang punya iman, dia tetap bisa bersemangat. Bahkan Tuhan bilang, biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melayani Tuhan dengan tidak ada semangat, kita sebenarnya melayani dengan keadaan yang salah. Melayani Tuhan yang begitu besar, yang begitu kuat, kita harusnya bisa bersemangat, menikmati, ada segala sukacita. Kenapa mereka tidak semangat? Karena mereka tidak melihat Tuhan lebih besar. Tuhan yang mereka ikuti, Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang menuntun hidup mereka. Mereka tidak melihat itu sebagai Tuhan yang luar biasa. Sehingga semangat mereka langsung kalah dengan satu peristiwa, yaitu melihat orang-orang yang raksasa, orang-orang yang enak. Bapak Ibu, kita melihat semangat dari Kaleb dan Yosua, terlebih khusus Kaleb. Kita akan mengalahkannya. Berarti dia melihat dengan kekuatan Tuhan, bukan melihat kekuatannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat penyakit kita, berapapun beratnya, tapi kalau kita lihat Tuhan yang punya tubuh kita, kita akan melihat Tuhan bisa menyembuhkannya. Ketika kita melihat persoalan kita berat, tetapi ketika kita melihat Tuhan yang punya segalanya, pencipta langit dan bumi, sorga dan segala isi bumi ini, termasuk kita, kita tidak akan melihat perkara itu lebih besar. Persoalannya di situ, sudut pandang kita tentang Tuhan yang bersama-sama, itulah yang harus pulih dalam hidup saya dan saudara. Iman kita tentang Tuhan yang bersama, iman kita tentang Tuhan yang sedang berjalan bersama-sama, inilah yang harusnya memulihkan saya dan saudara. Karena itu, Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita lihat semangat. Firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Bersemangat adalah hasil akhir ketika kita memilih respon yang positif dalam suatu keadaan. Yosua dan Kaleb memilih untuk bersemangat menjemput janji Tuhan. Janji Tuhan kan mencapai tanah Kanaan. Makanya mereka sudah semangat. Semangatnya apa? Bahwa firman Tuhan bilang mereka akan dibawa ke tanah Kanaan. Kenapa yang 10 tidak punya semangat melihat bahwa Tuhan yang suruh ke sana? Karena itu ketika tidak pegang firman, tidak bisa semangat. Firman itulah yang harus membuat kita semangat melakukan segala kehidupan kita di dalam firman. Kenapa orang gak semangat menginjil? Karena tidak pegang firman bahwa pergi dan taklukkan seluruh dunia ini. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu adalah semangat kita. Walaupun ada gangguan, penderitaan karena mau menyampaikan Injil, tetap semangat. Kita lihat Paulus tidak pernah tidak semangat. Keluar penjara, kena pukul, tetap semangat. Kenapa?
karena dia pegang bahwa perintah itu adalah perintah yang akan terjadi. Kalau dia tidak jalan pun Tuhan akan jalankan lewat orang lain. Maka dia akan rugi. Karena itu dia semangat. Lebih baik saya yang jalankan, dipakai oleh Tuhan daripada orang lain. Berapa banyak orang tidak semangat dengan firman dari Tuhan. Kalau lihat masalah, ini kan sudah masalah, tidak usah lagi penginjilan, sudah dilarang. Tidak, penginjilan itu adalah berita baik. Larang atau tidak, tetap kita harus lakukan. Karena itu berita baik, bukan berita membunuh orang, bukan berita untuk menghancurkan manusia atau menghancurkan alam ini, dunia sama sekali. Karena itu kalau ada orang yang tidak semangat memberitakan Injil, artinya dia tidak punya pegangan Injil, firman. Yosua dan Kaleb punya pegangan sehingga mereka semangat. Mereka bukan tidak lihat orang raksasa itu, lihat, tapi mereka melihat janji Tuhan itu tidak mungkin tidak terjadi. Karena Tuhan yang berjanji, mana gara-gara orang raksasa Tuhan bilang tidak usah dah masuk. Tidak mungkin. Karena Tuhan sudah berjanji, berarti Tuhan akan bertindak. Tuhan akan bekerja. Tuhan akan melakukan. Karena itu kita harus semangat. Kita juga perlu memiliki semangat seperti Yosua dan Kaleb menghadapi pergumulan apapun. Sudahkah kita menjalani hidup dengan penuh semangat? Itu pertanyaan. Ada semangat karena ada pegangan yang ada dengan Tuhan. Ada orang yang semangat berkelahi. Kenapa dia semangat berkelahi, saudara? Ternyata dia punya obat untuk berkelahi. Dibekali sama neneknya, berkelahi kebal. Maka semangatnya terus cari masalah. Setiap kali apa ingin berkelahi, karena sudah punya pegangan. Seperti itulah kalau kita semangat, kita karena punya pegangan hanya Yesus, hanya kekuatan Kristus, maka kita akan terus semangat. Kapanpun keadaannya, apapun masalahnya, tetap semangat. Penderitaan semacam apapun kita alami, karena ada kebenaran yang kita pegang dan kita tuju. Yang kedua yang kita harus mengerti dari firman ini adalah, selain kita bisa hidup terus positif, hidup yang terbaik, hidup yang memuliakan Tuhan, yang kedua saya lihat dari sini adalah mereka memiliki respon yang baik. Respon yang baik itu respon yang akan kebenaran. Berapa banyak orang respon yang baik karena dia merespon sesuai firman. Ketika kita merespon kebenaran, maka itulah respon yang baik. Kebenaran datang, makanya firman Tuhan berkata, janganlah keraskan hatimu ketika engkau mendengar firman. Berarti apa? Firman itu akan membuat kita bisa mau respon baik atau respon yang tidak baik. Ketika kita mendengar firman, harusnya kita responnya lebih baik, sehingga firman itu menjadi firman yang tertanam, terserap oleh kita, diterima oleh kita. Ketika respon kita tidak baik, maka firman itu menjadi tertolak, terbuang, seperti firman di tanah pinggir jalan, berbatu dan semak duri. Kalau respon kita baik, maka firman itu akan masuk seperti di tanah yang baik. Begitupun dengan Yosua dan Kaleb, mereka punya respon yang baik, positif. Responnya apa ketika lihat masalah? Responnya mereka lihat Tuhan dulu. Ketika kita menghadapi satu masalah, harus lihat Tuhan dulu. Menghadapi segala penderitaan, kesulitan, kesakitan, lihat Tuhan dulu. Ketika kita lihat Tuhan, baru kita bisa respon apa keadaan saya ini. Tidak akan sembarang melakukan apapun ketika respon kita lebih dahulu kepada Tuhan. Begitupun dengan Yusuf, dia punya respon yang baik. Dia tidak melihat masalah dia dijual, dibenci saudara-saudaranya sebagai satu masalah yang harus dia balas dendam. Tidak habis energinya untuk pikir balas dendam. Bagaimana saya balas saudara-saudara saya, bagaimana saya kembali ke tanah
kelahiran saya. Tapi dia ubah bahwa sebagai kesempatan untuk dia bisa menggapai kekuatan Tuhan dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, milikilah respon yang positif seperti itu. Dalam kehidupan setiap orang pasti pernah mengalami kesulitan. Tetapi pergumulan hidup yang membedakan hasil akhirnya. Apa hasilnya? Tergantung dari respon yang diberikan. Semakin kita merespon dengan baik, hasilnya akan baik pada hasil akhirnya. Ketika kita respon tidak baik, hasil akhirnya kita akan mengalami ketidakbaikan. 10 orang itu responnya salah. Akibatnya apa? Mereka tidak ada satupun yang masuk tanah Kanaan. Tanah yang mereka lihat penuh susu dan madu, penuh kelimpahan. Tapi akhirnya mereka tidak ada yang masuk. Ingatlah bahwa setiap respon yang negatif tidak pernah akan menghasilkan sesuatu yang positif. Pasti kalau responnya negatif, hasilnya pasti terjadi hal-hal yang negatif. Makanya kita dilarang berpikir negatif. Karena apa? Apa yang negatif kita pikir itulah yang akan terjadi masalah. Karena itu terjadinya satu pembunuhan juga bermulanya dari apa? Bermulanya dari ada pikiran negatif, ingin membunuh, ingin membenci. Akhirnya melahirkan hal yang negatif. Oleh sebab itu kita perlu belajar dari keteladanan Yosua dan Kaleb, memiliki respon positif menghadapi masalah. Pernahkah Anda memilih respon yang positif ketika menghadapi masalah? Apa hasilnya ketika kita mulai merespon dengan positif? Ceritakanlah bagaimana pengalaman kita. Ketika kita menghadapi masalah, kita responnya positif terhadap masalah itu, maka hasilnya akan positif. Respon dari Yusuf, mungkin saudara-saudara saya lagi kilaf lah, mereka tidak benci saya karena irilah. Sudahlah, tidak usah dibalas, tidak usah dipikir macam-macam. Pikirlah melakukan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mimpi yang Tuhan beri. Akibatnya dia berhasil, karena responnya baik kepada semua keadaan masalah, tidak membuat masalah itu mempengaruhi hidupnya. Berapa banyak kita terpengaruh dengan keadaan di luar yang mengganggu kita, mengganggu hati pikiran kita. Orang lain itu buat saya marah lah, buat saya benci lah, buat saya tersinggung. Ngapain direspon seperti itu? Setiap kali kita merespon setiap orang berkata yang jahat, maka kitalah yang akan rugi. Ketika kita merespon menerima hal-hal yang buruk yang dikatakan, maka kita yang rugi. Lebih enak menolak dan respon bahwa saya tidak terima apa yang dia katakan dan tidak akan kena kepada saya. Sudah. Dan saya tenang saja, bersuka cita. Pulih. Yang terakhir kita lihat dari firman ini adalah memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh punya pengharapan, iman kepada Tuhan. Jadi iman dan pengharapan itu kan sudah sering saya bilang, ada 3 yang kita hidup harus tetap menikmati. Menikmati iman, pengharapan, dan kasih. Sebenarnya di 3 hal itulah kita hidup. Kalau orang percaya tidak punya iman, pengharapan, dan kasih, maka sudah gagal menjadi orang percaya. Tidak ada guna lagi. Iman tidak ada, pengharapan tidak ada, kasih tidak ada. Parah. Kalau hidup sudah tidak seperti menikmati 3 hal itu. Yosua dan Kaleb mereka menikmati, sudah terima kasih dari Tuhan yang memelihara, memberi janji yang terbaik. Mereka punya pengharapan tentang janji Tuhan. Mereka tidak lihat pengharapan dengan masalah yang akan mereka hadapi nanti. Orang-orang enak itu tidak, bagi mereka tidak ada masalah itu. Yang paling penting sekarang janji Tuhan apa. Dan itulah yang harus kami percaya, itulah yang harus kami pegang.
Bapak Ibu Saudara, untuk memegang janji Tuhan, harapan, iman itu sangat penting. Rahasia agar kita memiliki respon yang positif dan di saat menghadapi kesulitan adalah dengan memiliki iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Selalu bisa memberi respon yang baik tergantung dari iman dan pengharapan. Kalau pengharapan kita adalah Tuhan, maka itulah yang akan membuat kita terus berani maju, terus berani memilih jalan yang sulit sekalipun. Jangan memutuskan untuk memilih jalan yang gampang tanpa punya iman pengharapan kepada jalan itu, bahwa ini Tuhan yang suruh, ini Tuhan yang pimpin. Jika kita hidup sepenuhnya bersandar kepada Tuhan, maka kekhawatiran kita akan yang berlebihan tidak akan berlebihan, karena kita tahu bahwa Tuhan lebih besar dari masalah yang sedang kita hadapi. Hal ini akan memampukan kita selalu memiliki respon yang positif. Tergantung iman. Semakin kuat orang beriman, semakin responnya itu baik terhadap segala keadaan. Tidak panik, tidak takut, tidak khawatir. Responnya berarti ada rencana Tuhan. Responnya akan menunggu waktu Tuhan. Responnya akan ikut semua janji, firman, dan rencana Tuhan. Sudahkah Anda hidup sepenuhnya bersandar kepada Tuhan saja? Ini yang sangat penting. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita jangan bertindak melihat masalah itu lebih besar dari Tuhan. Sekarang kita katakan kepada masalah kita masing-masing, hai masalah yang saya hadapi, engkau tidak lebih besar dari Tuhan yang ada di dalam saya. Amin. Amin. Kalau saudara terus mengaku seperti itu, hai masalah apapun, hai sakit penyakit, engkau tidak lebih besar dari pencipta yang ada di dalam saya, engkau akan hancur. Nama di atas segala nama adalah di dalam nama Yesus. Dan nama itu sudah diberikan kepada kita yang percaya. Ketika kita mengaku nama Yesus, semua nama penyakit akan hancur. Semua nama kegelapan akan hancur. Karena itu berapa banyak kita bisa respon yang terbaik tergantung iman dan pengharapan kita. Ketika kita melihat iman pengharapan kita kepada Tuhan lebih besar, maka masalah-masalah apapun akan tidak kelihatan di hadapan kita. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi bagian yang akan memulihkan seluruh aliran rohani dalam hidup saya dan saudara. Jadilah orang-orang yang punya hidup yang selalu positif. Positif karena pegang firman. Positif karena iman yang ada dalam hidup saya dan saudara. Iman kita sudah benar, tapi kok pikiran kita tidak ikut iman, itu yang membuat masalah. Jangan seperti orang yang tidak percaya. Makanya Tuhan kan selalu bilang firman-Nya, kalau engkau bersedih, jangan bersedih seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah itu. Bahkan di dalam duka sekalipun Tuhan beri batasan. Tidak boleh berduka seperti orang yang tidak punya Tuhan. Padahal Tuhan menyediakan tempat yang terbaik untuk orang yang sudah meninggal. Kalau kita menangis berlama-lama, bersedih berlama-lama, itu yang menjadi masalah. Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita melakukan tindakan apapun, ingat, jangan bersedih yang seperti orang dunia. Dikatakan, jangan berpikir seperti orang yang tidak punya Tuhan. Berdoa juga sama. Kenapa mutar-mutar doanya panjang-panjang atau bertele-tele dikatakan oleh firman Tuhan? Karena tidak melihat Tuhan itu, Tuhan, angkat tangan Tuhan langsung bekerja. Coba lihat doa orang-orang yang percaya Tuhan. Mana ada yang panjang? Elia berdoa untuk turunkan api dari langit hanya kurang dari 1 menit. Api sudah turun. Nabi Baal itu yang doanya panjang, dari pagi sampai sore. Doa mutar-mutar
Sampai Elia bilang, kok api tidak turun? Sampai mereka gores-gores, badannya berdarah-darah, mungkin tuannya tidur. Nah itu kalau bedanya orang yang beriman berdoa, mereka tidak perlu melihat itu seperti merasa. Tuhan sudah dengar, Tuhan ada. Itu yang kita harus percaya. Sehingga doa kita juga tidak menjadi berat. Amin. Hari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran-Mu. Hamba percaya bahwa jadi hidup yang tetap kuat, positif, baik, sesuai dengan kebenaran-Mu yang selalu baik. Kebenaran-Mu yang selalu membawa kami kepada hal-hal yang positif, yang membuat kami respon dengan baik, membuat kami punya iman dan pengharapan. Karena setiap kebenaran yang kami lakukan itu adalah mengikuti janji Tuhan, firman Tuhan. Mari Engkau genapi kebenaran ini, sehingga kami tidak melihat masalah lebih besar. 10 orang melihat masalah lebih besar. 2 orang melihat bahwa besar. Karena itu, di mana kami melihat Tuhan lebih besar, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Di mana kami percaya bahwa Tuhan bisa pulihkan, disitulah Tuhan pulihkan. Karena Tuhan bekerja sesuai dengan apa yang kami percayai kepada Tuhan. Karena itu Kaleb dan Yosua bisa masuk tanah Kanaan karena berkat kepercayaan atas kehendak firman Tuhan. Haleluya. Jamalah setiap kami yang menerima firman hari ini. Kalau ada yang punya masalah yang besar, keadaan apapun hari ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Mari mereka tidak melihat lagi masalah mereka lebih besar, tidak melihat penyakit mereka lebih berat, tidak melihat bahwa kesulitan mereka tidak ada jalan keluar. Semua ada jalan keluar di dalam nama Yesus. Semua bisa disembuhkan oleh Engkau. Semua bisa dipulihkan oleh Engkau. Mungkin yang sedang masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit, masalah apapun hari ini, yang mereka sedang melihat masalah mereka lebih besar, mari di dalam nama Yesus. Mereka tidak lagi melihat itu dalam nama Yesus. Mereka melihat Tuhan lebih besar, dan mereka mengalami kekuatan Tuhan yang besar. Genapilah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada puji nama Tuhan. Kita akan memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi Tuhan Yesus baik. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan
Bapa di dalam surga, kami membawa persembahan kepadamu Tuhan. Pakailah persembahan ini sebagai untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Memang tidak banyak yang bisa kami beri Tuhan, tapi kami memberi dengan penuh sukacita, karena Tuhan Yesus sangat baik kepada kami. Terlebih lagi pakailah hidup kami Tuhan. Apapun profesi kami, apapun keadaan kami, apapun kekurangan kami percaya kalau Tuhan yang bekerja di dalam kami bisa melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita menyanyi bersamamu Bapa.
Bapa, kami percaya anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Bapa, kami percaya bahwa pemeliharaan-Mu adalah menuntun kami menuju ke kerajaan Allah, kepada surga-Mu. Karena itu kami hidup juga di dalam hal yang positif dari Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Biarlah kami memiliki hati yang semangat, respon yang baik, dan iman dan pengharapan akan janji Tuhan, akan firman Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala gangguan yang mau mengganggu kami sepanjang 1 minggu ke depan, segala virus wabah corona, patahkan terus dalam nama Yesus. Segala gangguan dari efek dari virus ini, wabah ini yang membawa untuk menjadi kesulitan ekonomi, kesulitan-kesulitan yang lain. Mari Tuhan kami yang besar, Tuhan kami yang pencipta, Engkau tetap berdaulat dalam hidup kami. Bukan masalah yang akan menguasai kami, bukan kesakitan, bukan persoalan yang akan berkuasa atas hidup kami, bukan kekhawatiran yang akan berkuasa dalam hidup kami, tapi Allah yang mempunyai segala kebenaran, kekuatan yang harus berdaulat dalam hidup kami. Engkau berdaulat menjaga kami, berdaulat memelihara kami, berdaulat memberkati kami, berdaulat memulihkan kami, berdaulat menyembuhkan kami semua di dalam nama Yesus. Mari kedaulatan Allah yang hidup berlaku atas hidup kami seumur hidup, sehingga setiap persoalan yang kami lihat bukan lagi menjadi masalah, tapi menjadi jawaban, jalan keluar, kemenangan, kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan digenapi, pintu terbuka, digenapi janji Tuhan dalam hidup kami. Seperti pandangan Yosua dan Kaleb, bahwa kami akan menaklukkannya, karena janji Tuhan akan sampai ke tanah Kanaan. Terima kasih Bapa. Kami juga sampai menaklukkan segala keadaan ini. Wabah ini kami akan menang, kami akan melewati, karena kekuatan kedaulatan Tuhan. Bapa, berkatilah vaksin yang sudah ditemukan, supaya semua bisa berguna, menjadi kebaikan bagi orang percaya. Terima kasih. Berkatilah obat juga yang akan ditemukan. Terlebih khusus kami percaya Tuhan campur tangan, sehingga kami bisa semua menjadi kemenangan di tengah-tengah wabah ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya lewat pandemik ini juga akan banyak jiwa yang Engkau bawa kembali untuk percaya kepada Engkau. Jiwa-jiwa yang sudah tidak percaya ada Tuhan, yang ateis, mari Engkau jamah, supaya mereka melihat bahwa ada Tuhanlah yang bisa menyelesaikan setiap kehidupan manusia. Bapa, kami berdoa buat semua jemaat gereja itu baru, baik dari penatua majelis hamba Tuhan, bahkan seluruh jemaat. Jangan ada yang goyah Tuhan, imannya, keadaannya, pengharapannya. Tapi mari Engkau terus kuatkan sesuai dengan kebenaran-Mu hari ini, bahwa kami memandang dengan iman pengharapan. Tuhan menyertai, Tuhan memberi,
tujuan yang pasti. Tuhan memberi janji yang pasti. Karena itu kami hidup di dalam kebenaran. Berkatilah seluruh jemaat. Kalau engkau dapati ada yang susah, mari engkau pulihkan, kuatkan. Yang sakit engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang kekurangan engkau pulihkan kekurangannya. Yang belum percaya, buatlah percaya. Mereka yang sudah percaya, tumbuhkan terus imannya menjadi Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa, bersyukur buat pelayanan hari ini. Aris juga yang sudah terus setia melayani lewat musik. Walaupun kami ibadah live streaming terus, kami percaya tidak ada yang tidak enak. Semua tetap enak, semua tetap baik. Karena Tuhan tetap hadir dengan kuasanya, dengan rohnya yang tidak terbatas. Mungkin kami tidak ketemu, tetapi di udara kami bisa ketemu. Di dalam doa, di dalam menerima firman, tetap bisa mengalami lawatan dan kuasa Tuhan. Terima kasih. Jadikanlah semua jemaat yang belum bisa ibadah streaming, saat langsung sekarang bisa membuka lagi setelah ibadah ini. Dan bisa beribadah sendiri lagi. Terima kasih Bapak. Jamah dan jamalah. Kuatkan. Bahkan mungkin yang menyaksikan ini bukan hanya jemaat gereja itu baru, tapi setiap orang siapapun. Mari engkau tetap kuatkan sesuai dengan kebenaran. Dan engkau pulihkan. Kalau mereka berdoa juga engkau pulihkan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dan berkati bangsa dan negara kami. Berkati Bali. Pulihkanlah. Bahkan Sumba, NTT, Kupang kami serahkan di dalam nama Yesus. Bahkan seluruh Indonesia biarlah bisa mengalami pemulihan yang cepat oleh anugerah dan kasih Tuhan. Menjadi bangsa yang melewati dengan kekuatan Tuhan. Bahkan seluruh dunia bisa pulih. Dan Injil tetap jalan di mana saja. Tidak terhambat oleh pandemi. Biarlah kami tetap bisa merebut jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa, biarlah kekuatan dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kasih yang begitu besar, anugerah keselamatan dari anaknya Yesus, penghiburan serta kuasa dari Allah Roh Kudus. Dan sesuai firman Tuhan pagi hari ini, kami hidup di dalam hidup yang positif, akan melahirkan semangat, melahirkan hidup yang respon yang baik, melahirkan hidup yang penuh dengan pengharapan dan iman kepada Allah yang tetap memberi yang terbaik bagi kami. Turunlah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam, ibadah kita telah selesai minggu, dan Bapak Ibu Saudara, jangan lupa tetap beribadah di rumah, di mana saja saudara berada beribadahlah. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum diberi persembahan, bisa memberi lewat transfer juga. Nanti kita akan bagikan juga nomor rekeningnya. Dan bisa juga bawa ke bendahara juga bisa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.